Om Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iputu Risto Andika dari Prodi Seni Kerawitan 5B. Di sini saya akan membuat tugas desain media pembelajaran. Dan di sini saya mengangkat sebuah tema terlahirnya acuan yang disebabkan oleh sepakatan yang merujuk ke triangle. Dan di sini saya bersama seniman tua yang sudah familiar dan sudah menjadi juri tim 9. Bisa diperkenalkan Pak Man? Oke, makasih Putu. Oke. Bagus. Nama tiang Nyoman Sutama yang sering disebut Nyoman Klau atau KABCD. Itu yang tamat di SDSI tahun 89 barangkali, ketika gedung Natya Mandala itu selesai. Kita angkatan itu langsung di tempat itu melakukan ujian akhir barangkali itu. Ya. Baik Pak Man, terima kasih atas waktunya. Di sini merujuk ke tema tentang triangle. Mungkin kita berbicara secara deduktif, yang dari global ke khusus diri sendiri. Ya. Bisa dijelaskan bagaimana terlahirnya triangle Pak Man menurut secara global? Mungkin langsung Pak Man. Jujur saya sampaikan dulu sama Putu, mungkin kehadiran Putu di sini melihat sesuatu yang barangkali pertanyaannya mungkin begini, kenapa sih itu hadir ke tempat saya, kan begitu. Kalau saya katakan apakah saya orang yang memiliki sesuatu yang lebih, barangkali itu masih apa ya bias lah barangkali, kan begitu. Tapi kehadiran Putu di sini tiang mencoba memberikan sesuatu yang menurut hati dan nalar saya ini sesuatu yang barangkali ya apa ya, yang representatif barangkali untuk perkembangan seni Bali, kan. Tapi untuk membuat ini menjadi fakta rasanya sulit, karena tiang tidak pernah, sangat jarang membaca buku. Saya besar bukan karena buku, saya besar bisa diakui oleh masyarakat barangkali dengan melakukan sesuatu yang langsung, kan, dalam fakta barangkali. Nah, terkait dengan triangle, barangkali mungkin pertanyaannya begini tuh, mungkin seniman-seniman dulu yang lahir ya, yang otodidak, seniman alam itu kan dia barangkali dari ajang akademis barangkali, mohon maaf ini kalau salah gitu, dia kan sangat kurang dalam urusan itu, kan. Tapi dia mampu besar, namanya terkenal. Karena apa? Kan itu pertanyaannya. Kadang-kadang orang besar hari ini tuh bisa instan dia besar, mungkin bisa melakukan sesuatu yang spektakuler, barangkali yang tidak populer menjadi namanya terkenal. Tapi seniman-seniman kita tuh dia lahir dari alam, dia lahir dari lingkungan masyarakat itu, mencoba memberikan sesuatu dulu. Poin yang perlu digarisbawahi, dia memberikan sesuatu, dia memberikan hati dan nalarnya kepada lingkungan, khususnya sebagai pengrawit barangkali saat itu, bahasa hari ini bahasa komposer, bahasa akademiknya kan begitu. Kalau dulu dia pengrawit. Nah saat itu barangkali ada yang dari Singaraja, ada yang dari ya keragaman Bali lah, yang mendeklarasikan dirinya sebagai seniman pengrawit, gitu, yang sudah mampu mewujudkan karyanya dengan kesederhanaan, tapi itu diakui oleh masyarakat. Mungkin ini penting, pertanyaan sederhananya, kenapa sih dia tidak memiliki kemampuan akademis tapi dia berkarya diakui oleh masyarakat Bali, bahkan nasional dan dunia. Ini kan barangkali kalau ngomongin taksu tanpa dia berusaha, saya kira susah, kan. Dia berusaha, bekerja keras, menunjukkan sesuatu, taksu memberikan sinarnya. Nah, kembali kepada triangle, menurut Pak Man itulah sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang barangkali spontan, gitu loh, tapi itu menjadi sebuah kesimpulan besar. Ada payung besar karena sebuah karya yang dilempar itu adalah diakui oleh masyarakat lingkungan. Payung besarnya itu menjadi kontribusi. Payung besarnya adalah sebuah fakta yang mampu dilakukan oleh seniman-seniman yang tidak akademis, tapi dengan cinta, ya karyanya itu masuk dalam payung besar Bali. Jadi baik dia musik gongkong, biar angklung, jegok, apapun itu kan menjadi payung besarnya. Jadi ekosistem cara kerjanya dia adalah tetap memberikan sesuatu dengan basis fakta, bukan teori. Nah itu kan beda.
Nah, dia mungkin sangat 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 susah kalau disuruh membicarakan itu susah. Kalau dia ingin ini loh, nyemak panggul ini yang saya inginkan Bang. Nah triangle itu kan banyak, kalau kita ngomongin triangle, kalau kita berbicara bahwa Tuhan ini adalah pemilik semesta, kan gitu, dia menciptakan semua makhluk ini, barangkali manusia lah menjadi makhluk yang tertinggi. Mungkin tuh harus sepakat dengan itu dulu, manusia makhluk yang tertinggi di antara ciptaan Tuhan yang memiliki triangle, kelengkapan anatomi, ada kepala, ada badan, kaki, dan dikuatkan oleh Sabda Bayu Idep, ada Trikayo Parisuda kan di sana. Banyak yang menguatkan kenapa sih dia mendapatkan legitimasi makhluk sosial yang tertinggi dengan triangle-nya mereka. Di sini kan tidak begitu prematur orang mengatakan bahwa manusia itu memiliki Sabda Bayu Idep triangle yang betul-betul lebih dari makhluk yang lain. Itu kan itu memang dari sebuah pengakuan, dan memang faktanya dia lebih dari makhluk yang lain. Nah, triangle itu berasal dari sana barangkali. Nah, itu kan sebuah kesepakatan dari seniman Negara dan yang dari Bali kan, bagaimana kita memudahkan, bagaimana kita menyimpulkan, memudahkan ngomongan sesuatu yang barangkali persepsi, kembali dia katakan, itu persepsi, bukan kalkulasi. Kalau kalkulasi jelas kok, jajaran kenyang begini 2 kali 2 4, ya udah tidak ada pertanyaan lagi kan. Untuk memuatkan persepsi itu apa? Adalah perilaku, adalah kembali kecerdasan dan nyali. Dia berani menyimpulkan, yuk triangle ini kita sepakati di dalam kita mempersepsikan kontemplasi kita ke dalam media baik itu gangkobia, baik alat musik lah, apapun yang dia inginkan menyalurkan kontemplasinya itu ke dalam alat musik, sehingga dia terwujud sebuah, entah dia orkestra, apakah dia musik ini tari, itu kan tergantung kepentingan ya, konteksnya. Nah triangle itu sederhananya ada badan, kepala, badan, kaki kan gitu. Kalau kepala mungkin udah tahu ya kawitan kan, itu ada pengawal, ada pengecet kan barangkali, itu sederhananya tuh. Sederhananya, apakah itu permanen? Apakah itu merupakan sebuah kesepakatan yang cerdas? Apakah itu sebuah kesepakatan yang layak mendapatkan pengakuan dunia gitu, akademis? Saya kira tidak ada dasar awalnya begitu. Apakah ini pencitraan kalau hari ini? Apakah ini sebuah celotehan yang barangkali kalau dikejar oleh simpetis kayak kutu misalnya, apa itu triangle gitu, apakah dia akan mempertanggungjawabkan? Tidak ada barangkali pikirannya sebesar itu. Yang jelas dia ingin membangun kecerdasan, ada sensitivitas kemanusiaan, ada kepekaan sosial di sana. Kepekaan sosial inilah yang menjadi amunisi untuk mencoba mengeksekusi setiap kesimpulan kontemplasinya yang disalurkan kepada lingkungan setempat, misalnya angklung, gangkobia kan. Nah triangle, kembali triangle ini adalah apakah ini merupakan sesuatu yang diakui saat itu, yang menjadi hari ini harus menjadi referensi ke depannya, bahwa triangle adalah sebuah regulasi, sebuah undang-undang Undang-Undang Dasar 45 yang tidak boleh diamandemen. Enggak begitu dasar pikiran kita. Kalau ingin menelanjangi triangle itu, masa sih harus triangle? Saya tadi ini itu misalnya, yuk kita omongin lagi. Butuhlah tugas yang mungkin menjadi generasi yang ada di garda terdepan untuk mencoba menelanjangi triangle itu ke depan kalau ingin ditelanjangi. Tapi jangan dihujat triangle. Ini beda. Kembali investasi yang diberikan oleh tetua-tetua kita, pengarawit tetua-tetua kita yang sudah secara fakta memberikan kontribusinya dalam perkembangan musik Bali, itu jangan dihujat mereka. Kesederhanaan mereka, pola pikir wong deso gitu, tapi dia mampu karyanya bisa di luar negeri meledak kan begitu, tanpa ada dunia hari ini digital yang begitu jelas. Biarkan enggak gampang itu. Tapi triangle itu sudah diakui oleh seniman Bali dulu sebelum Asti ini. Nah itu dulu sebelum Asti kita kan melihat triangle ini apa tadi pertanyaannya itu terlahirnya kan begitu. Jelas itu sebuah kesepakatan yang mungkin tiang sama itu
sehingga cara Pak Man membuat kesepakatan ketika kita ini, yuk kita sepakat aja ini, kan barangkali itu. Itu kira-kira. Oke. Terima kasih Pak Man. Ya, Sangat rinci ya. Estokaro. Ini berbicara tanpa konsep nih Kak. Kita nyerocos gitu loh tuh. Lanjut. Bagaimana cara mengerti yang secara instan Pak Man? Kita merujuk memberikan edukasi kepada mahasiswa untuk bagaimana cara mengeksekusi triangle tersebut dalam berkomposisi. Mungkin Nah itu kan ya. Nah kenapa triangle itu menjadi sesuatu yang sampai hari ini bisa dipertahankan kan gitu. Kembali kenapa triangle yang barangkali dianggap basa-basi, celotehan, yang disimpulkan atau memang itu ada sebuah saat itu ada sebuah deklarasi barangkali kita pun mohon maaf karena tidak sempat baca buku jujur yang pakai hati dan pikiran gitu barangkali kenapa triangle itu sampai hari ini bisa dipertahankan bahkan tetap dibicarakan entah positif dan negatif pasti ketika kita bicara pasti ada positif negatifnya kita mungkin mencoba aja melihat lembaga seni yang dari Bali, SMKI, ASTI kan begitu dulu ya. ASTI gitu, karena Pak Mandi ASTI. Pak Man tidak membicarakan SMKI, Pak Man di ASTI dulu. Ketika Pak Man sudah duduk di ASTI, Pak Man sudah langsung ada ini. Triangle itu sesuatu yang barangkali sudah menjadi sesuatu yang sangat primer di telinga Pak Man. Sangat pokok gitu loh. Saya lihat Pak Brato di sana mengajak, coba alelu pengawak Belibis atau pengawak Manurawo atau pelayan atau putus atau kawitnya itu bahasa seniman otodidak anggap almarhum sang maestro besar Balinya Pak Brato caranya mereka gitu. Pertanyaan sederhananya berani nggak ASTI tidak mengakomodir itu pertanyaan sederhana berani nggak ASTI membuli itu kan itu justru ASTI itu mengakomodir kesederhanaan, kesimpulan cintanya triangle ini dimasukkan dalam kurikulum semua dosen dalam proses pembelajaran tetap mengedepankan bahwa triangle bagian dari kita merepresentasikan sebuah karya kan apapun yang kita bentuk saat itu saya kira kembali ASTI itu menjaga local genius kearifan lokal seniman alam itu betul-betul mungkin dipakai subsidi silang kalau subsidi silang ada komparasi saling menguatkan antara ilmu musik ala buku teori musik gitu loh. Bagaimana seniman tua memberikan kontribusi fakta teorinya mungkin kurang tapi faktanya setiap karya itu semua berawal dari triangle kan gitu. Akhirnya dia kuat. Nah ketika ASTI menayangi triangle membuli triangle pertanyaan sederhananya, keluar nggak STSI? Kan itu sederhananya. Ketika dia berani berbenturan dengan seniman alam yang tok-tok bahwa semua cara seniman alam itu membangun sebuah karya dengan menguatkan triangle bagian dari sebuah struktur fiksi mereka, bukan fiktif. Kalau itu kan bohong fiksi artinya dia menghayal ria itu tetap dia ada gelas, ada kopi gitu bagian ada gula, ada kopi, ada gelas gitu. Dia menyimpulkan itu, dia wujudkan. Akhirnya enak didengar, enak dilihat. ASTI menguatkan itu lagi. Nah kalau ASTI memporak-porandakan, mohon maaf ini pikir Pak Man orang Uang Deso, tidak mengakomodir itu, tidak menguatkan lagi dengan cara teori yang lebih luas, tapi tetap ada cikal bakal di sini bahwa triangle masuk dalam konvensional teori konvensional barangkali saya kira STSI tidak akan hadir karena ASTI itu mampu mengawal kearifan lokal cara seniman berkarya karyanya dijaga ketat di sana ASTI pun saat itu tetap berkarya saya lihat karyanya Demang Penjang ada Cendrawasih ada Bibis semua menerapkan triangle itu semua Pak Wino itu dosen saya itu saya lihat karya-karyanya anggap Cendrawasih, ada Puspanjali, Belibes gitu. Semua dia berpatokan mewujudkan karyanya dari triangle itu. Nah, itu sebuah fakta begitu, Man. Makanya SSI itu pun
STSI pun muncul karena ASTI mampu menjaga lokal jenius Bali. STSI pun sama melanjutkan itu. Kira-kira karena Pak Manto Ahmad itu kan senama. Nah ketika STSI juga sama ketatnya mengawal itu tanpa ada bully, mendegradasi bahwa Triangle itu bagian dari celotehan seniman tua yang tidak cerdas, barangkali tidak edukatif gitu. Mungkin keluar nggak isi? Saya kira sama. Saya yakin isi tidak keluar, tidak diberikan izin karena Anda membuli di mana Anda tinggal. Sepertinya Anda menjunjung kok lokal jenius yang dibuat oleh seniman-seniman otodidak yang karyanya legitimasinya kuat, trust itu muncul, kepercayaan masyarakat itu muncul kepada seniman itu. Apakah kita jadi seniman itu harus berteori? Yuk kita berikan contoh. Tuan Pak, kalau namanya BPAD, pernah kan? Barangkali tamat apokaden dia enggak pernah. Tapi begitu dia berkarya, karyanya inilah yang mengangkat personalnya mereka. Diakui tanpa pencitraan, tanpa keruang-kerueng, kan begitu. Nah, bagaimana instan ya? Cara mengeksekusi Triangle. Cara mengeksekusi, nah itu kembali kepada personal. Mengeksekusi kalau mungkin butuh sedikit miring tentang Triangle, ada pendapat tidak setuju, kita jujur aja. Kalau itu barangkali tidak sepakat bahwa Triangle itu adalah bagian dari cara kerja pikiran kita untuk menunjukkan sebuah karya. Kembali kesepakatan itu tidak membuat tuh teredukasi gitu. Masa Triangle gitu. Sugestinya itu dapat, ada filosofinya itu dapat. Instan dan instan itu kembali kepada personal. Kalau tuh mensugestikan Triangle itu bagian dari cara tuh menunjukkan sebuah karya, bahwa sugesti Triangle itu sudah masuk. Itu akan menjaga siapa yang mencoba memutik Triangle, saya coba beberkan dengan perlawanan yang argumentatif, argumentasinya, logikanya dapat, etikanya dapat, bukan hujatan. Karena itu betul-betul menghayati Triangle itu mensugesti saya, memotivasi saya. Salahnya di mana? Saya merasa Triangle itu mampu menuntun organ saya bergerak normal, sehingga hati dan pikiran saya agak ringan. Berpikir ya, berkontemplasi. Ringan karena itu nerimo. Organnya nerimo bahwa Triangle itu bagian dari motivator personal itu membuat terwujudnya sebuah karya. Anatominya enak kok. Suwir-suwir lah Triangle. Kan ringan pikiran. Ketika pikiran ringan, hati ringan, otomatis energi positif akan muncul. Apa yang terus nandungnya itulah bagian dari cerminan energi positif. Itulah yang akan menjadi yang membuat itu sebagai eksekutor mengeksekusi semua kontemplasi yang masih liar itu akan segera terwujud. Karena masyarakat hari ini kan mengejar. Kalau itu di akademi di isi misalnya selesai S2, S3, tetapi ketika itu berhadapan dengan masyarakat itu beda. Sangat beda. Masyarakat tidak perlu dia teori apa itu Triangle, nggak perlu. Tapi ketika itu masuk barangkali ke masyarakat yang komunitas pemikirnya adalah bahwa seni itulah kehadirannya ya wali, bali-balian, wali, bebali dan bali-balian kan di sana. Nah di sanalah itu akan dikatakan sarjana yang sujana. Tidak pernah akan tuh dia tidak mau tahu tuh cara tuh belajar Triangle, bagaimana musik hybrid gitu misalnya, bagaimana musik dunia itu legend barangkali lebih dari kita. Ya udah itu makawan dunia, tapi kita yuk mendeklarasikan musik konvensional itu bahwa Triangle itu mempercepat proses terwujudnya karya yang itu imajinasikan. Apakah itu permanen? Apakah itu perlu trust, perlu legitimasi? Ya itu urusan lembaga. Kira-kira itu perlu. Banyak sekali ya. Jadi Triangle itu membantu dalam berkomposisi. Saya yakin itu. Nah, tinggal Putu apakah itu yakin? Saya tidak ingin mendoktrinisasi Putu
keyakinan itu sama dengan Pak Man? Enggak. Ya. Menurut Pak Man, saya yakin itu, saya pastikan itu, semua karya saya adalah berawal dari kesepakatan triangle. Triangle. Kembali, bukan undang-undang, Ya. bukan regulasi triangle. Ya. Kalau salah, mohon maaf. Baik. Mungkin pembahasannya sudah sangat global ya Pak Man. Mungkin menurut saya sudah pas itu bahasa nih. Mungkin pembahasan dari Pak Man Sutarmo ini memberikan edukasi dan membuka intuisi mahasiswa yang mungkin ingin berkompetisi, bahwa triangle itu dapat membantu untuk mengaplikasikan imajinasi Betul. apa yang ingin dibuat. Betul. Mungkin bagian dari triangle itu ada kawitan, ada pengawak, ada dan pengecet. mungkin Pak Man bisa jelaskan seberapa batasan pengkawitan, pengawak dan pengecet. Ya. Nah ini yang barangkali ada sesuatu yang barangkali pasti beda di sini. Ya. Implementasinya pasti beda. Karena setiap seniman itu kan dia punya objek yang beda. Yang mungkin bahasa hari ini benar atau tidak gitu loh. Ide, gagasan, narasi, dan karya. Kan gitu. Kalau Pak Man itu ide, gagasan, narasi, argumentasinya apa? Terwujudlah karya. Kalau nggak ada ide, gagasan, nggak mungkin ada narasi. Ya. Kan ada diksi, tinggal pilihan-pilihan kata yang tepat. Kan di mana muncul karya? Kan saya pastikan nggak ada ide, gagasan, narasi, karya. Saya pastikan itu. Nah, bagaimana kita menganalogikan kawitan itu sekian, pengawak itu sekian, pengawak itu sekian. Tergantung objek yang kita pikirkan, objek yang kita ingin eksplor. Kembali menurut Pak Man, ya, menurut Pak Man. Nah, ada kucing, ada dongkang, gitu. Kalau itu sebuah tali yang kita pikirkan. Anatomi dongkang sama anatomi kucing kan beda. Anatomi ular sama anatomi kadal itu barangkali beda. Nah, di sanalah imajinasi kita harus betul-betul fokus dulu. Jangan Anda coba-coba. Saya ini membuat karya dulu pernah singkengken gitu. Saya pernah buat tahu kreasi singkengken itu judulnya. Judulnya singkengken. Orang mengatakan tuh adanya judul masuk akal singkengken gitu. Saya membuat judul singkengken itu penuh. Iya apa ya kalau ngomong penuh energi terkuras untuk mencoba membuat singkengken itu dengan aplikasi karya yang baju 6 warna. Mungkin tahun berapa itu mungkin saya yang pertama membuat baju pernah boto akranya warna gitu dengan yang tidak normatif barangkali. Ya karena singkengken. Mungkin juri akan terjebak ketika dia mencoba mendiskan karya saya atau mencoba memberikan nomor 1 atau mendiskan kontraproduktif. Saya bisa memenangkan sampai Mahkamah Konstitusi pun saya akan bisa menang. Adik itu karya apa? Jawabannya apa? Singkengken. Adik kena yang putus, jawabannya singkengken. Ya. Anak harus berikan itu, harus nomor 1. Adik dis, singkengken. Adik nomor 1 ya bersyukur, kan begitu. Saya udah jaga semua kelemahan Jembrana, baik dari teknik, dari segi pendanaan, dari semua kekurangan Jembrana, saya bungkus dengan singkengken. Itu. Ini apakah cerdas, apakah saya epilepsi, apakah saya gerdak-geruduk membuat lagu, judul? Enggak. Saya tetap mencoba mengantisipasi kelemahan saya. Ketika putus, ketika saya dihujat. Dipegang deh bro. Itulah. Singkengken, kan? Nah itu. Nah kembali, orang betul. Sejauh mana kawin? Nah tergantung. Kalau mungkin saya Pak Man kumis itu udah pakai kumis kan. Kita kembali menganalogikan kucing dengan dongkang kalau iringan tari. Nah di sana kita yang kita pikirkan apa? Kawitan itu intro bagian dari sesuatu kan. Kas, kalau itu punya kas, saya punya kas. Kalau saya bermulai dari sini tuh, bermulai dari sini itu ada urusan, tidak ada kesepakatan itu. Kawitan itu kan hanya menunjuk sebuah identitas barangkali. Oh nyaman Sutarmo kayaknya kas ya, butuh kas kan begini. Kawitnya dia pakai kaca, bawa keriting kan itu bagian dari sebuah identitas. Sejauh mana batasnya? Tanpa batas.
Yang membatasi itu adalah durasi nanti. Ya. Kalau itu 15 menit karyanya, kalau dia orkestra, saya harus kuatkan dulu. Kawitan saya sekian, ada pengawaknya, ada pengawak itu barangkali menurut saya lebih luas ya. Ada kawitan pengawaknya juga, ada bendera, ada bapak. Kenapa dia lebih luas? Karena dalam pengawak itu kan banyak organ tubuh yang terpenting, jantung, paru-paru, banyak pencernaan ini. Kalau ini rusak, ini nggak jalan. Ya. Kan begitu. Nah di pengawak itu kenapa harus berapa gong, berapa kembur? Tergantung. Itu tergantung kembali kepada kita. Ada skala prioritas persentase di sana. Apa yang kita ingin ungkap dalam pengawak? Misalnya kita bagi 15 menit, kawitan 3 menit, pengawak kita masukkan 5 menit, 7 menit, itu misal pengecer 5 menit, kita bagi kan, dan pekaan. Kita sudah polakan itu. Di mana saya harus bermanuver menunjukkan singkengken itu, atau karya dongkang itu, di mana dia akan menampakkan esensi dongkang. Kan itu. Kalau dongkang itu di pengawak baru saya dapatkan menurut lu batis nih. Itu padahal dia mau batis papak itu misalnya. Menurut lu harus saya berikan porsi. Ya. Urusan enggak suka enggak, saya enggak ngurus. Ini dongkang saya baru bersih kok batis nih. Saya berikan harus ada gong lagi satu, ada gempur lagi satu. Makanya pengawal bisa ada pola A, B, C, tergantung kita. Nah pengecer itu adalah kaki. Semua yang dari kawitan itu akan nampak di pengecer menjadi khasnya putu. Dia akan jalan di sana. Kalau jalan tuh pasti di sini nyaman, di sini nyaman. Dia akan jalan nggak? Itu menurut Pak Man. Sejauh mana di pengecer? Semua. Kalau semua watak, kalau kita membayangkan sebuah tari, miong itu kan nampak miong banget dalam pengecer. Jek miong aja ya. Itu padahal saya sudah recreate batis nemone, itu kan dibawa dalam proses, dalam pengawat, dalam proses di pengecer itu istilahnya. Ya sudah miong. Nah, sulitnya mampukah kita menunjukkan, mempresentasikan miong itu bisa diterima oleh penonton? Itu yang susah. Kok cang meng, kok cang? Nah itulah saktinya seni. Itulah misteri seni. Itulah sampai hari ini tidak pernah kita ketemukan. Bagaimana Pak Wino? Jangan. Mungkin tuh bisa buat cendrawasih 1, 2, cendrawasih 3. Apakah terinspirasi dari konsep Pak Wino? Pasti kan. Tapi pilihan-pilihan ada, pilihan-pilihan angsel, pilihan-pilihan irama, keutuhan, kerumitan itu kan kembali kepada kutu. Salah sedikit dia kan ingin cendrawasih ada bercintaria. Mungkin tuh bisa cendrawasih epilepsi, bisa cendrawasih berbadan dua gitu artinya sing buang-buang. Nah, itu kan bisa aja. Nah itulah misteri dalam seni, itulah susahnya. Tapi kita akan bangga sebagai seniman ada sebuah kebebasan mengolah pikiran di sana secara holistik, secara parsial itu sah-sah aja, tergantung kembali ide gagasan, narasi dan karya. Kan itu kata kunci yang perlu kita wujudkan. Karena dalam hari ini kan perlu kita, ego itu mutlak bagi Pak Man. Kalau Pak Man mengatakan, kok Pak Man betul-betul mensugesti triangle, itu ego saya, salah kan? Ya. Itu ego saya. Saya karena sudah puluhan karya saya wujudkan, terlepas luang dan bagus dan tidak bagus, bukan itu. Saya mampu mewujudkan karya itu dengan triangle. Itu loh, saya mampu berderma, mengabdi, meyanya, beribadah dengan triangle. Jangan dihujat triangle itu dikatakan diskriminasi kah, intervensi kah, menutup kreativitas seniman hari ini. Jangan ada itu. Kalau begitu saya pasti akan terlibat. Dimanapun ruang itu, kalau ada yang menghujat triangle, membuli triangle, kalau undang Pak Man. Walaupun Pak Man seniman desa, seniman apa, Pak Man akan berteriak di sana. Itu cara kerja seniman budaya yang tidak sujana bagi Pak Man. Kira-kira agak keras deh. Tidak salah. Iya. Terima kasih Pak Man. Ada Ben? Tak, mungkin sudah jelas
terima kasih untuk Pak Man sudah memberikan penjelasan tentang triangle. Jadi triangle itu sangat untung bagi kita dalam berkomposisi, makanya untung mempermudah Iya. cara berkomposisi. Mungkin pembahasan untuk hari ini tugas Mungkin jangan nitip lagi satu untuk seniman-seniman muda, baik yang ada di SMKI masih berproses, di ISI masih berproses. Tetap jangan lupa, apapun yang sudah dilakukan oleh tetua-tetua yang di Bali, suka dan tidak suka, hormati mereka. Dia sudah menjadi pahlawan. Dia sudah mampu menjaga nama Bali tanpa ada kepentingan, tanpa citra. Dia membawa nama Bali bisa bersaing di jagat raya. Ya. Ini langkah maju yang sudah dilakukan oleh seniman-seniman tetua-tetua kita. Hormati perjuangan, jangan dibully mereka. Kalau mungkin anak ke depan ada ekosistem baru, baik di ISI, baik di komunitas, baik di pemerintahan. Karena begini pikiran Pak Man, lembaga akademis ISI ini secara legitimasi diakui oleh Bali dan nasional. Di sana visionernya beda. Dia memiliki visioner, dia memiliki ingin mengarahkan mahasiswa kayak apa. Pemerintah pun memiliki visi yang beda. PKB ini visi pemerintah. Jangan oknum-oknum yang visioner gitu, lahir di lembaga, oknum Pak Man bilang, jangan menghujat, visinya beda. Kalau pemerintah dia menjaga lokal jenius, kalau di lembaga jadilah Anda seniman yang seliar-liarnya, tapi tetap beretika. Ya. Kira-kira itu Pak Man, nitip itu aja. Ya. Jangan ada gini. Kalau mungkin Anda ingin guyub dengan keadaban Anda yang baru, bangun sesuatu, silahkan bangun. Silahkan investasi yang sebenarnya mungkin. Seniman-seniman akan mendukung karena perubahannya kekal. Apalagi dalam digital hari ini, kecepatan kita harus bersaing dengan digital. Ya. Apakah kita akan terlibat, apakah musik kita akan ikut digital? Saya kira kita akan tidak memiliki lokal jenius lagi. Kira-kira itu teman-teman adik-adik muda yang kreatif, gelisah, dan cerdas. Sekali lagi, cinta. Jangan lupa cinta. Baik, terima kasih Pak Man. Oke. Sudah membantu saya dalam Siap. membuat tugas. Baik, segitu mungkin video hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati. Saya sendiri minta maaf. Ya, saya juga kalau ada sikap kata yang kurang berkenan, bapak-bapak dosen yang terhormat, siapapun nanti adik-adik, sikap kata yang tidak terhormat, saya pun mohon maaf. Oke, saya tutup dengan Brahma Santi. Oh, Santi. Oh.